Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Baik, apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dalam rangka pembelian dan pembayaran barang dan jasa kepada pemasok. Tujuan dari siklus pengeluaran ini adalah tujuan utamanya itu adalah untuk meminimalkan total biaya dalam penggandaan dan pemeliharaan barang dan jasa yang diperlukan bagi operasional perusahaan. Siklus pengeluaran ini mencakup 4 aktivitas dasar, yaitu pemesanan barang dan jasa, yang kedua itu penerimaan barang dan jasa. Terus yang ketiga itu ada penyetujuan faktur dan pemasukan. Yang keempat itu ada pembayaran. Terus fungsi terkait siklus pengeluaran ini juga dibagi mencakup 4, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Dimana di sini setiap fungsi ini selalu bekerja sama. Contohnya seperti di fungsi gudang, mereka menyiapkan dan menerima barang untuk dari pemasok ataupun untuk pemasok gitu. Terus tugas fungsi pembelian, mereka tugas untuk membeli suatu barang dengan berkonfirmasi dengan bagian gudang, tetapi mereka harus memiliki surat pembelian dulu agar di tim gudang itu atau bagian gudang itu dapat memproses barang yang mereka beli. Terus yang ketiga itu ada fungsi penerimaan. Di sini bagaimana pembeli dapat menerima barang tersebut, entah barangnya itu mungkin ada cacat atau rusak, sehingga mereka bisa berkonfirmasi lagi ke perusahaan tersebut, dan tentunya bagian gudang juga yang akan memproses ketika barang tersebut ada kerusakan. Yang keempat, fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi di sini itu dia akan mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi dari pemasok. Sekian presentasi dari saya tentang siklus pengeluaran. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kedua teman saya. Terima kasih. Halo semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan prosedur pemrosesan informasi dimulai dari perolehan data dari sumber yang terpercaya, validasi data yang masuk, input ke dalam sistem yang akurat, lakukan verifikasi secara berkala, dan disimpan data dengan metode pengamanan yang sesuai. Yang pertama itu dimulai dengan identifikasi sumber terpercaya, yang dimana yang perlu dilakukan itu tinjauan dan identifikasi sumber-sumber potensi yang dapat dipercaya untuk memperoleh data. Selanjutnya, evaluasi reputasi, keandalan, dan integritas setiap sumber data. Lalu, pertimbangan kredibilitas sumber berdasarkan pengamalan sebelumnya atau rekomendasi dari pihak yang terpercaya. Yang kedua, ada validasi data yang masuk. Yang pertama itu kita harus menentukan kriteria validasi untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keandalan data. Selanjutnya, gunakan alat atau teknik validasi seperti pemeriksaan format, verifikasi checksum, atau perbandingan dengan sumber data lainnya. Lalu, buat proses otomatis atau manual untuk mendeteksi dan menanggapi data yang tidak valid atau tidak sesuai. Yang ketiga, input data secara akurat. Yang perlu dilakukan pertama, menggunakan perangkat lunak atau sistem yang dirancang untuk input data dengan akurat. Selanjutnya, pastikan operator atau pengguna yang bertanggung jawab untuk menginput data memiliki pelatihan yang memadai. Selanjutnya, terapkan kontrol kualitas pada tahap input untuk menghindari kesalahan pengetikan atau kesalahan manusia lainnya. Yang keempat, verifikasi data secara berkala. Yang pertama itu tetapkan jadwal rutin untuk melakukan verifikasi data. Terus datanya itu harus sesuai dengan kebutuhan bisnis atau kepentingan organisasi. Selanjutnya, buatlah alur kerja atau prosedur yang jelas untuk memeriksa keakuratan dan keberlanjutan data. Selanjutnya,
perbarui data secara berkala. Yang kelima, penyimpanan data dengan metode pengamanan yang sesuai. Yang pertama kita lakukan itu tentukan persyaratan keamanan data berdasarkan sensitivitas dan kerahasiaan informasi. Yang selanjutnya itu gunakan metode encrypts untuk melindungi data saat disimpan atau saat datanya berpindah. Yang keenam, akses terkontrol. Terapkan sistem autentikasi yang kuat untuk mengontrol akses penggunaan data. Tetapkan hak akses berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Dan juga monitor dan audit aktif pengguna untuk mendeteksi potensi ancaman keamanan. Selanjutnya ada pemantauan dan audit. Yang pertama itu gunakan alat atau sistem pemantauan untuk melacak aktivitas data yang mengidentifikasi anomali. Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilfried Suryarto, bisa dipanggil Frit, NIM 2303. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman materi tentang sistem informasi akuntansi. Jadi yang pertama itu pengendalian ancaman. Pengendalian ancaman adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari berbagai ancaman terhadap akurat, keandalan, dan keamanan informasi. Ancaman tersebut dapat berasal dari penipuan, kesalahan manusia, atau serangan siber. Berikut adalah tujuan pengendalian ancaman dan prosedur yang diterapkan untuk mencapainya. Tujuan pengendalian ancaman itu ada 3. Yang pertama itu keakurat informasi. Memastikan bahwa informasi yang disimpan dan diproses adalah akurat dan dapat dipercaya. Untuk mencegah kesalahan dalam pengolahan atau penyimpanan data yang tepat. 2. Keandalan informasi. Memastikan bahwa informasi yang disediakan dapat diandalkan dan konsisten. Mencegah manipulasi atau perubahan data yang tidak sah yang dapat mengurangi keandalan informasi. 3. Keamanan informasi. Melindungi informasi dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, atau kerusakan yang disengaja. Mencegah serangan siber dan melindungi data sensitif dari pencurian atau penyalahgunaan. Yang berikutnya itu prosedur tujuan pengendalian itu ada 5. Yang pertama, pemeriksaan ganda untuk transaksi besar. Memastikan bahwa setiap transaksi yang signifikan telah diperiksa dan disetujui oleh 2 pihak yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan atau penipuan. 2. Pembatasan akses ke data sensitif. Mengatur akses ke data sensitif hanya kepada individu yang membutuhkan informasi tersebut untuk menjalankan tugas mereka. 3. Pemantauan aktif terhadap aktivitas yang mencurigakan. Menggunakan sistem pemantauan dan deteksi untuk memantau aktivitas sistem dan jaringan secara aktif. Mencari pola yang mencurigakan atau tidak biasa yang mungkin mengindikasikan serangan atau penipuan dan mengambil tindakan yang sesuai. 4. Pelatihan dan kesadaran. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang risiko keamanan informasi, tanda-tanda serangan siber, dan praktik terbaik dalam pengelolaan data sensitif. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pengendalian dan keamanan informasi. Dan yang terakhir itu pembaruan dan penilaian reguler. Melakukan evaluasi dan penilaian reguler terhadap sistem pengendalian dan keamanan informasi. Memperbarui dan memperbaiki prosedur pengadilan sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang baru muncul dengan menerapkan prosedur-prosedur tersebut. Organisasi dapat mengurangi risiko dari ancaman seperti penipuan, kesalahan manusia, dan serangan siber, serta memastikan keakuratan, keandalan, dan keamanan informasi mereka. Itu saja presentasi dari kami ucapkan terima kasih.